Hujan turun deras malam itu, membasahi atap rumah sederhana di pinggiran kota Jogja. Petir menggelegar sesekali, namun tak sekeras suara tangis bayi yang menggema dari dalam rumah. Di sudut kamar yang remang, Arman berdiri kaku. Tangannya gemetar menggenggam secarik kertas yang tergeletak di ranjang. Matanya tak percaya membaca tulisan tangan yang ia kenal begitu baik, tulisan Ratri, istrinya, yang baru saja menghilang tanpa jejak. Bayi mereka, Maya, menangis nyaring dalam boks kayu kecil, tak mengerti bahwa malam itu akan menjadi malam paling sepi dalam hidupnya. "Maafkan aku, Men, aku tidak sanggup menjalani semua ini. Aku lelah," begitu tulisan dalam surat itu. Tidak ada alasan panjang, tidak ada penjelasan. Tidak ada perpisahan yang pantas. Arman terduduk di lantai, membiarkan air mata jatuh untuk pertama kalinya sejak Maya lahir. Dalam dadanya, bercampur antara amarah, kebingungan, dan kesedihan yang tak bisa ia lukiskan. Ia tidak tahu harus menyalahkan siapa, dirinya, keadaan, atau wanita yang ia cintai. Dulu, Ratri adalah perempuan yang lembut tapi rapuh. Arman tahu itu, tapi ia percaya cinta bisa menambal retak-retak di hati istrinya. Mereka menikah dalam kesederhanaan, berjuang dari nol, bahagia meski serba kekurangan. Tapi sejak melahirkan Maya, Ratri berubah. Ia sering termenung lama, enggan menyentuh bayi mereka, dan kerap menangis sendirian. Arman menyangka itu cuma kelelahan biasa, bukan sesuatu yang dalam dan gelap yang perlahan menyeret Ratri ke jurang yang tak terlihat. Maya menangis lebih keras. Arman segera menggendongnya, tubuh mungil itu menggigil meski dibungkus kain selimut. Ayah di sini, nak," bisik Arman dengan suara serak. Hatinya remuk, tapi ia tahu, malam itu ia harus mengambil keputusan besar. Ia bisa memilih untuk larut dalam luka, atau bangkit demi bayi yang kini menggantungkan hidup sepenuhnya padanya. Di dalam dada Arman, cinta seorang ayah mulai menyala, meski dunia seolah memadamkan semua cahaya. Ia berdiri di depan jendela, memandang hujan yang tak juga reda. Dalam hatinya, berdesir doa sederhana, "Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi ajari aku menjadi ayah sekaligus ibu." Tangannya memeluk Maya erat, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya yang letih. Malam itu, Arman bukan lagi hanya seorang suami yang ditinggalkan. Ia telah berubah menjadi perisai terakhir bagi seorang anak yang bahkan belum bisa menyebut namanya. Hari-hari berikutnya seperti potongan mimpi buruk yang tak selesai. Arman harus mengurus Maya sendiri, mengganti popok, menyuapi, menidurkan, semua sambil tetap mengajar di sekolah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ia pernah hampir menyerah, pernah berdiri di dapur tengah malam sambil menangis pelan, tak ingin Maya mendengar. Tapi setiap kali ia menatap wajah putrinya, yang perlahan tumbuh dan tersenyum tanpa beban, semangatnya kembali hidup. Ia menghapus foto-foto Ratri dari dinding, bukan karena benci, tapi karena setiap kali melihatnya, luka itu berdarah lagi. Namun dalam laci meja kerja, Arman menyimpan surat itu, surat satu-satunya dari wanita yang pernah ia cintai. Bukan untuk mengenang, melainkan sebagai pengingat bahwa luka bisa menguatkan, bukan melemahkan. Ia ingin Maya tumbuh tanpa bayang-bayang kelam masa lalu, meski di dalam dirinya, Arman tahu bahwa kepergian Ratri akan selalu meninggalkan lubang yang tak akan pernah benar-benar tertutup. Dan di dalam rumah kecil yang sunyi itu, dua jiwa saling menggenggam dalam keheningan, satu belum tahu apa-apa tentang dunia, dan satu lagi belajar menjadi segala hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan berhenti menjelang pagi, dan cahaya pertama menyelinap masuk lewat celah jendela. Di bawah sinar redup itu, Arman berjanji dalam hati, Maya tidak akan kekurangan cinta. Tidak selagi ia masih bernafas. Tahun-tahun berlalu seperti hembusan angin yang tak terasa. Maya kini berusia 5 tahun, seorang gadis kecil berambut ikal yang selalu membawa keceriaan kemanapun ia melangkah. Ia tumbuh dengan tawa yang hangat, walau tak pernah tahu bagaimana rasanya dipeluk seorang ibu. Setiap pagi, Arman menyisir rambut Maya dengan tangan yang kasar karena kerja keras, lalu menuntunnya ke taman kanak-kanak dengan sepatu lusuh yang mulai sempit di kakinya. Sepatu itu adalah hadiah ulang tahun pertamanya dari Arman, dan Maya tak pernah mau menggantinya. Suatu hari, di halaman sekolah, Maya menangis keras. Sepatunya robek saat bermain kejar-kejaran, dan anak-anak lain menertawakannya. Guru kelas mencoba menenangkan, tapi Maya hanya berkata lirih, "Ayah pasti sedih kalau aku buang sepatu ini, ayah bilang ini sepatu pemberani."
Kalimat itu membuat sang guru terdiam. Ia tahu, anak ini bukan sekadar menjaga benda, tapi menjaga cinta yang terjahit dalam setiap sol sepatunya. Arman datang terburu-buru setelah dihubungi pihak sekolah. Ia menggendong Maya yang menangis, memeluknya erat tanpa berkata apa-apa. Di dalam pelukannya, ia menyadari bahwa cinta yang ia tanam bertahun-tahun mulai tumbuh menjadi akar yang kuat di hati anak perempuannya. Namun tetap saja, malam itu, Arman duduk sendirian di tepi ranjang Maya, memperbaiki sepatu kecil itu dengan jarum dan benang, berharap bisa menambal bukan hanya kainnya, tapi juga harga diri anaknya yang terluka. Saat Maya tertidur, Arman membuka dompetnya dan menghitung uang receh. Gajinya hampir habis untuk kebutuhan pokok, dan les tambahan yang biasa ia ambil sedang sepi murid. Ia menatap iklan sepatu anak-anak yang ia potong dari koran pagi tadi, dan menghela napas. Dunia tak adil, pikirnya. Tapi ia bersumpah, Maya tidak akan pernah merasa miskin, selama cinta masih cukup untuk menghangatkan tubuh kecil itu. Keesokan harinya, saat Maya masuk kelas dengan senyum tipis dan sepatu tambalan benang putih, seorang teman menyindir, "Ibuku beliin sepatu baru kemarin." "Kamu gak punya ibu?" "Iya." Maya terdiam. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi kata, "Ibu," adalah suara asing yang sering ia dengar dari mulut orang lain. Ia hanya tahu satu hal, ibunya tidak ada, dan ayahnya selalu ada. Namun sejak hari itu, pertanyaan itu mulai tumbuh di benaknya, seperti benih yang perlahan menuntut jawaban. Di rumah, Maya mulai sering menggambar seorang perempuan berambut panjang, berdiri di samping seorang laki-laki dan anak kecil. Ia menunjukkan gambar itu pada Arman, sambil bertanya polos, "Ayah, ibu Maya kayak gimana?" "Ya." Arman terdiam lama, dadanya sesak, kata-kata menggantung di tenggorokan. Akhirnya ia menjawab lirih, "Ibu kamu cantik, tapi dia harus pergi jauh." Maya mengangguk pelan, lalu menyimpan gambar itu di bawah bantal, berharap suatu malam ibu akan datang melihatnya. Arman tahu saat itu akan tiba. Saat Maya mulai mencari potongan dirinya yang hilang. Ia mencoba menunda waktu itu selama mungkin, membanjiri hari-hari Maya dengan dongeng, pelukan hangat, dan bekal sederhana yang ia buat sendiri setiap pagi. Tapi ada hal-hal yang tak bisa digantikan, sekeras apapun usaha seorang ayah. Dan ketika malam tiba, dan Maya bertanya untuk kesekian kalinya, "Kenapa ibu gak pernah pulang?" "Yah," Arman hanya bisa tersenyum sambil mengusap kepala putrinya, menyembunyikan air mata yang jatuh diam-diam di balik cahaya lampu temaram. Dalam sunyi yang melingkupi rumah kecil mereka, Maya mulai belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tapi tentang siapa yang tetap tinggal. Dan meski ia belum mengerti sepenuhnya, ia tahu satu hal pasti, di balik sepatu tambalan dan cerita-cerita ayahnya, ada cinta yang tidak akan pernah pergi. Tahun itu, Maya duduk di kelas 3 sekolah dasar. Ia terpilih menjadi pemeran utama dalam drama Hari Kartini di sekolahnya. Gurunya bilang Maya punya suara lantang dan tatapan yang penuh percaya diri. Arman, seperti biasa, bangga bukan main. Ia membantu Maya berlatih di rumah, membaca naskah bersama, bahkan menjahitkan selendang kecil dari kain bekas gorden ruang tamu. Baginya, ini bukan sekadar pentas sekolah, ini adalah panggung di mana Maya belajar menatap dunia dengan kepala tegak. Hari pementasan tiba, sekolah dipenuhi para orang tua yang membawa kamera, bunga, dan semangat. Maya berdiri di belakang panggung sambil merapikan kostumnya. Di antara keramaian itu, ia menatap ke arah barisan kursi penonton. Ia melihat Arman di pojok ruangan, tersenyum sambil mengangkat jempol. Tapi kemudian matanya tertuju pada seorang teman yang disambut pelukan hangat dari ibunya. Beberapa detik itu seperti angin dingin yang menyusup ke dalam dada Maya. Saat namanya dipanggil, Maya berjalan ke tengah panggung. Lampu sorot menyorot wajah kecilnya. Ia membuka naskahnya dan mulai berbicara, tapi suaranya bergetar. Ia melihat ke arah kursi kosong di sebelah Arman, seolah berharap seseorang akan duduk di sana. Kalimat-kalimat yang sudah ia hafal ratusan kali terasa asing di lidahnya. Tiba-tiba, air mata menetes tanpa bisa ia cegah. Penonton terdiam. Seorang guru berjalan perlahan ke arahnya, namun Maya mengangkat tangannya pelan, meminta untuk melanjutkan. Dengan suara lirih yang pecah, Maya menyelesaikan monolognya tentang sosok Kartini yang kuat dan tidak menyerah. Tangisnya masih mengalir, tapi kata-katanya sampai ke hati semua orang yang mendengarnya. Ketika ia menunduk tanda selesai, ruangan sunyi sejenak, lalu meledak dalam tepuk tangan.
Tapi Maya tak tersenyum. Ia turun dari panggung dengan langkah pelan, lalu berlari ke pelukan ayahnya dan menangis sejadi-jadinya. Arman memeluk Maya erat, menciumi keningnya, mencoba menenangkan anak yang hatinya baru saja retak sedikit lebih dalam. "Kamu hebat sekali, Nak," bisiknya, meski suaranya ikut bergetar. Di dalam hatinya, Arman tahu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh seorang ibu yang tak pernah kembali. Ia hanya bisa menjadi perahu yang terus mendayung, meski lautan emosi anaknya mulai bergelombang lebih besar. Malam itu, Maya duduk termenung di kamar, masih mengenakan kostum Kartininya. Ia menatap piala kecil dari sekolah, penghargaan atas keberaniannya di atas panggung. Tapi yang lebih ia inginkan bukanlah piala, melainkan satu pelukan dari ibu yang tak ia kenal. Ia mendekat ke tempat tidur, mengambil gambar yang dulu ia lukis, seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak. Perlahan, ia merobek bagian gambar perempuan itu dan menyimpannya di bawah bantal. Arman melihat itu dari pintu yang sedikit terbuka. Ia tidak masuk, tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri lama dalam diam, merasa gagal meski telah melakukan segalanya. Ia ingin berteriak ke dunia bahwa ia sudah berjuang habis-habisan. Tapi dunia tidak mendengarkan. Ia hanya bisa berdoa dalam hening, "Tuhan, kuatkan Maya. Jangan biarkan luka ini mengeras jadi dendam dalam hatinya." Dan di malam yang sepi itu, di rumah kecil yang lampunya redup, dua jiwa kembali berjuang untuk tetap utuh. Maya, dengan pertanyaannya yang belum terjawab, dan Arman, dengan cintanya yang tak akan pernah cukup untuk menggantikan satu sosok yang hilang. Beberapa hari setelah pertunjukan itu, Maya mulai berubah. Ia lebih pendiam, lebih sering menatap keluar jendela, dan kadang bicara sendiri dalam bisikan kecil. Arman mencoba mengajak bicara, tapi Maya selalu menjawab pendek dan menunduk. Hingga suatu malam, Arman masuk ke kamar Maya saat gadis kecil itu tertidur dan menemukan secarik kertas terlipat rapi di atas meja belajarnya. Tulisan di sampulnya membuat jantung Arman berdegup. "Kencang, untuk ibu, dari Maya." Dengan tangan gemetar, Arman membuka surat itu. Tulisan tangan Maya masih berantakan, tapi setiap kalimatnya seperti menyayat perasaannya. "Ibu, kalau ibu bisa baca ini, Maya cuma mau tanya satu hal. Apa Maya pernah ibu sayang? Kenapa ibu nggak pernah peluk Maya? Semua orang punya ibu, kecuali Maya. Tapi ayah bilang ibu cantik, dan Maya juga mau jadi cantik biar ibu bangga." Di akhir surat, ada coretan kecil, gambar hati dengan dua orang di dalamnya, ayah dan anak. Arman duduk diam di kursi kecil itu, menggenggam surat itu ke dada. Air matanya jatuh, tapi ia tak bersuara. Sudah bertahun-tahun ia menyimpan luka dalam diam, menyimpan kisah tentang Ratri hanya dalam doa. Tapi kini, luka itu bukan miliknya sendiri. Maya sudah cukup besar untuk merasakan kehilangan, tapi belum cukup kuat untuk memahaminya. Dan Arman tahu, ia tak bisa terus menyembunyikan kenyataan. Keesokan harinya, ia mengajak Maya berjalan-jalan ke taman. Mereka duduk di bangku tua di bawah pohon angsana, seperti dulu ketika Maya masih balita. Arman memeluk bahu putrinya pelan. "Nak, tentang ibu, ayah belum pernah cerita banyak ya." Maya hanya menggeleng, matanya menatap tanah. "Ibu kamu dulu baik, tapi, dia punya luka di dalam hati yang dalam sekali. Luka yang ayah nggak bisa sembuhkan." Maya tak berkata-kata, ia hanya menatap Arman lama, seolah mencoba membaca kebenaran di balik setiap kata. "Terus, ibu sayang Maya nggak?" tanyanya akhirnya, dengan suara kecil yang nyaris pecah. Arman menarik napas dalam. "Sayang, Nak. Tapi kadang, orang yang paling kita sayang justru merasa dirinya nggak cukup baik untuk tetap tinggal." Kalimat itu menggantung di udara, menyisakan sunyi yang menggigit. Maya menunduk. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat, lalu bersandar di bahunya. "Kalau gitu, Maya juga bakal belajar jadi kuat, kayak ayah," bisiknya. Arman memeluk Maya dengan kedua tangannya, seolah ingin melindungi hati kecil itu dari dunia yang kejam. Dalam dekapan itu, keduanya diam, tapi air mata jatuh di pipi masing-masing, bukan karena lemah, tapi karena mereka sudah terlalu lama menahan. Malam harinya, Maya menyobek surat untuk ibunya menjadi potongan-potongan kecil. Ia menaruhnya dalam toples kaca dan menutupnya rapat. Lalu ia mengganti kertas itu dengan surat baru, kali ini ditujukan untuk ayah, "Makasih udah nggak pernah pergi." Dan saat Arman membacanya keesokan paginya, ia tahu, meski Maya kehilangan satu sisi hidupnya,
ia telah menemukan sisi lain yang lebih kuat, cinta yang tidak pergi meski dunia berubah arah. Waktu terus berjalan, dan Maya kini menginjak usia 14 tahun. Masa remaja yang datang tak hanya membawa perubahan fisik, tetapi juga gejolak di dalam dirinya. Di sekolah, ia dikenal cerdas dan pendiam. Tapi di rumah, Maya seringkali menutup diri. Arman merasakannya, namun tak tahu bagaimana harus menanggapi. Ia sadar Maya tengah tumbuh menjadi perempuan, dan dalam pertumbuhannya, ada sesuatu yang perlahan menjauh darinya, seperti ada bagian dari Maya yang tak bisa lagi ia jangkau. Suatu malam, Maya pulang dengan mata sembab. Di sekolah, ia baru saja mendengar kabar bahwa teman dekatnya, Lila, akan pindah ke luar negeri bersama kedua orang tuanya. Enak ya, Kak Lila punya ibu dan ayah lengkap, mereka bisa kemanapun bareng, gumam Maya lirih, memecah sunyi di meja makan. Arman terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menggores luka lama, tapi ia tahu Maya tak berniat menyakiti, itu hanya suara dari hatinya yang masih merindukan sesuatu yang tak pernah ia punya. Arman mencoba mengalihkan suasana. Ia membuatkan teh manis dan duduk di samping Maya. Tapi kamu punya sesuatu yang gak semua orang punya, katanya pelan. Kamu punya ketangguhan. Maya menoleh, matanya memerah. Ketangguhan gak bisa gantiin pelukan. Seorang ibu, yah, ucapnya, nyaris tak terdengar. Kalimat itu membuat Arman membungkam. Ia ingin berkata banyak, tapi tak ada kata yang bisa mengobati luka itu dengan sempurna. Beberapa hari kemudian, Maya memberanikan diri mengikuti lomba pidato antar sekolah. Temanya, kekuatan perempuan. Di atas panggung, Maya berdiri dengan tegak, tapi tangan kirinya sedikit gemetar. Ia membuka pidatonya dengan cerita tentang seorang anak perempuan yang ditinggal ibunya sejak kecil, dibesarkan oleh ayah yang bekerja siang malam, dan tumbuh dalam sunyi yang lama-lama jadi kekuatan. Penonton terdiam, tak sedikit yang menitikkan air mata. Saat lomba usai, Maya memenangkan juara pertama. Tapi lebih dari itu, ia merasa telah melepaskan beban yang lama tertahan. Ia berlari ke arah Arman yang menunggunya di luar aula, memeluknya erat sambil menangis. Terima kasih ya, buat semuanya, buat gak pernah ninggalin aku. Suara Maya pecah dalam tangis yang lama tertahan, dan Arman hanya bisa memeluk anak itu sekuat tenaga, menahan air matanya agar tidak tumpah di depan kerumunan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Maya duduk di kamar sambil membuka album lama yang dulu selalu ia hindari. Ia menatap foto seorang perempuan muda berambut panjang, tersenyum dalam balutan kebaya. Itu satu-satunya foto ibunya yang tersisa. Maya menyentuh foto itu dengan jari pelan-pelan, lalu berkata dalam hati, aku nggak marah, aku cuma pengen tahu, ibu dulu pernah mikir tentang aku nggak? Lalu ia menutup album itu, tapi kali ini tanpa air mata. Di luar kamar, Arman duduk termenung. Ia tahu, fase baru telah dimulai. Maya tidak lagi anak kecil yang butuh digendong, tapi seorang gadis muda yang mulai menapak dunia sendiri. Dan meskipun ia tahu Maya akan makin sering menyembunyikan luka dan cerita, ia percaya satu hal, cinta yang ia tanam selama ini, pelan-pelan sedang membentuk sayap untuk anaknya terbang. Maya berdiri di depan cermin sebelum tidur, menatap bayangannya sendiri. Dalam pantulan itu, ia melihat bukan hanya wajah seorang remaja, tapi juga sisa-sisa luka yang belum hilang. Namun ia juga melihat sesuatu yang baru, keberanian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maya berbisik pada dirinya sendiri, aku akan jadi perempuan yang kuat, sekuat ayah membesarkanku. Maya kini duduk di bangku SMA. Gedung sekolah barunya lebih besar, koridor-koridornya panjang dan penuh wajah-wajah asing. Ia merasa seperti titik kecil yang terlontar ke tengah keramaian. Hari-hari pertamanya tak mudah. Ia sering berjalan sendiri ke kantin, duduk di bangku belakang kelas, dan tenggelam dalam buku-buku yang seolah jadi satu-satunya teman. Di antara tawa dan keramaian remaja lainnya, Maya kerap merasa seperti bayangan yang tak pernah disapa. Suatu siang, seorang guru menugaskan murid-murid membuat esai tentang sosok perempuan paling berpengaruh dalam hidup mereka. Teman-temannya menulis tentang ibu mereka, nenek mereka, bahkan idola dari televisi. Maya terdiam di depan kertas kosong. Pikirannya penuh, tapi tak satu pun kata mengalir. Ia pulang dengan kepala berat, dan malam itu, ia menatap langit-langit kamar sambil menggigit bibir. Hatinya menggelisah, seperti sedang memanggil seseorang yang tak pernah hadir. Keesokan harinya, Maya tetap menyerahkan tugasnya. Di dalamnya,
Ia menulis tentang seseorang yang menggendongnya pulang saat ia demam tinggi, yang menjahit seragamnya setiap malam, yang belajar memasak hanya demi satu senyuman darinya. Tapi yang ia tulis bukan sosok perempuan, itu ayahnya. Di akhir esai, Maya menuliskan satu kalimat kecil yang membuat gurunya terdiam lama saat membacanya. Ayah saya telah memainkan dua peran, menjadi ayah dan menjadi ibu, sekaligus tetap menjadi manusia yang utuh. Namun tidak semua mengapresiasi tulisan Maya. Beberapa teman sekelasnya mulai bergosip, membicarakan masa lalu keluarganya, menyebarkan cerita-cerita keliru. Itu anak yang ditinggal ibunya, kan? Pantas aja aneh. Kalimat itu terdengar di koridor sekolah, lirih namun cukup untuk membuat Maya berhenti melangkah. Ia berdiri kaku, menggenggam buku di dada, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Saat sampai di toilet, ia mengunci pintu dan menangis diam-diam, memeluk dirinya sendiri. Arman melihat perubahan Maya ketika pulang. Wajahnya lesu, senyumnya hanya formalitas. Saat makan malam, Maya berkata pelan, "Ya, kalau misalnya Maya pergi sekolah di tempat lain, jauh dari sini, ayah izinkan." "Enggak." Arman mengangkat wajah, terkejut. "Kenapa bicara begitu, nak?" Maya tak menjawab. Ia hanya berkata, "Kadang Maya capek jadi bahan bisik-bisik orang." Padahal Maya nggak pernah minta dilahirkan dengan cerita seperti ini. Malam itu, Arman duduk di teras sendirian. Ia merasa seolah dunia kembali menguji kesabarannya. Ia tak bisa menghapus masa lalu Maya, tak bisa membuat orang lain berhenti bicara. Tapi ia tahu satu hal, ia harus tetap berdiri, agar Maya bisa bersandar. Esoknya, ia menemani Maya ke sekolah. Bukan untuk marah-marah atau menuntut keadilan, tapi untuk berdiri diam di gerbang dan berkata kepada anaknya dengan penuh keyakinan, "Biar dunia bicara apa saja, ayah tetap di sini. Dan kamu tetap Maya, anak ayah yang kuat." Kata-kata itu mengendap dalam hati Maya. Ia tidak bisa menghapus masa lalunya, tapi ia bisa memilih bagaimana menghadapi dunia. Esai yang semula dianggap aneh oleh sebagian orang, justru membuat guru-gurunya semakin memperhatikannya. Maya diajak mengikuti lomba menulis tingkat kota. Ia mulai dikenal bukan karena kisah pilu keluarganya, tapi karena keberaniannya menuliskan luka menjadi kekuatan. Di lorong-lorong sekolah yang tadinya penuh bayangan, Maya mulai berjalan lebih tegak. Ia masih sendiri, tapi tidak kesepian. Ia tahu kini, bahwa bukan siapa yang meninggalkan yang membentuk dirinya, tapi siapa yang tetap tinggal dan menggenggam tangannya di saat ia paling rapuh. Dan di setiap langkahnya, suara Arman akan selalu bergema di dalam hati, "Ayah tetap di sini." Malam-malam Maya kini berubah. Ia tak lagi larut dalam kesedihan, tapi juga belum sepenuhnya pulih. Ia mulai menulis. Di atas kertas-kertas kosong, ia menuangkan rasa marah, kecewa, rindu, dan syukur yang bercampur dalam dirinya. Setiap malam sebelum tidur, Maya duduk di samping jendela dengan pena dan buku kecilnya. Apa yang tak bisa ia ucapkan kepada orang lain, ia biarkan mengalir di lembar-lembar harian yang menjadi saksi tumbuhnya jiwanya. Pada suatu malam yang sunyi, saat hujan mengetuk pelan atap rumah mereka, Maya menemukan sebuah surat lama dalam lemari ayahnya. Surat itu ditulis dengan tinta yang mulai memudar. Di atasnya tertulis nama yang tak asing, Ratri. Itu adalah surat terakhir yang ditulis ibunya, tak lama sebelum ia pergi. Maya membaca pelan-pelan, setiap kata seperti menggali kembali luka yang selama ini berusaha ia tutupi. Dalam surat itu, ibunya menulis tentang ketakutan, tentang perasaan tak layak menjadi seorang ibu, tentang luka masa lalu yang tak pernah sembuh, dan tentang cinta yang tidak pernah bisa ia tunjukkan dengan benar. "Maafkan ibu, Maya, bukan karena kamu tidak cukup dicintai, tapi karena ibu terlalu takut kamu melihat ibu yang rusak." Surat itu membuat Maya menggigil. Ada sesuatu yang tiba-tiba meledak dalam hatinya, bukan hanya kesedihan, tapi semacam pemahaman yang baru. Ia menangis malam itu, tapi bukan karena kecewa. Ia menangis karena untuk pertama kalinya, ia merasa ibunya tidak pergi begitu saja. Ada suara kecil yang kini mulai bisa ia dengar, suara dari dalam dirinya yang berkata bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya. Luka bisa menjadi pintu menuju pengertian, menuju penerimaan. Dan Maya tahu, suara itu adalah bagian dari dirinya sendiri yang selama ini tumbuh diam-diam. Keesokan harinya, Maya berbicara kepada Arman. Ia mengembalikan surat itu dengan tenang, dan hanya berkata, "Sekarang Maya tahu kenapa ibu pergi, dan Maya nggak marah." Arman menatap anaknya lama, lalu memeluknya tanpa banyak kata.
Dalam pelukan itu, mereka tahu bahwa mereka telah melewati titik paling gelap. Meski bayang-bayang masa lalu masih ada, tapi kini ada cahaya yang menyelinap perlahan. Beberapa minggu kemudian, Maya menulis artikel pendek berjudul "Perempuan yang Tak Sempurna" dan mengirimkannya ke sebuah majalah remaja. Ia tak berharap banyak, tapi 2 bulan kemudian, tulisannya dimuat. Tak hanya itu, ia diminta menjadi kontributor tetap. Dunia mulai mengenal Maya, bukan sebagai gadis yang ditinggal ibunya, tapi sebagai suara bagi mereka yang juga tumbuh dengan luka dan kehilangan. Suatu sore, Maya berdiri di depan kelas, diminta berbicara tentang menulis dan keberanian. Dengan suara yang gemetar tapi tegas, ia berkata, "Kita semua tumbuh dengan cerita masing-masing. Tapi kita bisa memilih, apakah akan menyimpan cerita itu sebagai beban, atau menjadikannya suara yang bisa menyembuhkan." Teman-temannya, yang dulu memandangnya dengan kasihan atau curiga, kini mendengarkan dalam diam, dan beberapa bahkan menangis. Hari itu, Maya pulang ke rumah dengan langkah ringan. Ia menatap ayahnya yang sedang menyiram tanaman di halaman, lalu tersenyum. "Yah," katanya pelan, "Maya mau terus nulis. Bukan cuma buat Maya, tapi buat semua anak yang pernah merasa kehilangan seperti Maya." Arman hanya menatap putrinya dalam diam. Tapi dalam pandangannya ada kebanggaan yang tak bisa diucapkan, karena ia tahu, suara dari dalam diri Maya akhirnya telah menemukan jalannya. Maya tak pernah menyangka tulisannya akan membuka pintu-pintu besar dalam hidupnya. Setelah beberapa artikelnya diterbitkan oleh media remaja, namanya mulai dikenal di kalangan penulis muda. Suatu hari, ia menerima undangan untuk menjadi pembicara tamu di sebuah seminar nasional bertajuk "Suara Perempuan Muda dalam Dunia Literasi". Awalnya ia ragu, ia hanya gadis sederhana, dibesarkan ayah tunggal di kota kecil. Apa pantas ia berdiri di depan ratusan orang? Arman mendorongnya, "Kamu bukan diminta jadi sempurna, Maya. Kamu cuma diminta jujur, dan kamu sudah melakukannya sejak lama," ucapnya lembut. Maya akhirnya mengangguk, dan seminggu kemudian, ia berdiri di belakang panggung besar, menanti gilirannya. Lampu sorot terang, suara pembawa acara menggema, dan detak jantung Maya seolah menabrak dinding dadanya. Saat namanya dipanggil, Maya melangkah ke atas panggung. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Ia membuka pidatonya bukan dengan prestasi atau pujian, tapi dengan pengakuan. "Saya dibesarkan hanya oleh ayah saya. Saya ditinggal ibu saya saat masih bayi. Dulu saya malu bercerita, tapi sekarang saya berdiri di sini karena saya memilih untuk tidak menyembunyikannya lagi." Suaranya serak tapi penuh kekuatan. Ruangan hening, tak ada suara selain napas dan detik jam. Di tengah pidatonya, Maya menatap kursi paling depan, tempat Arman duduk dengan wajah tegar dan mata berkaca. Ia tahu, setiap kata yang ia ucapkan adalah juga kisah yang ayahnya telan sendirian selama bertahun-tahun. Maya melanjutkan, "Ayah saya bukan hanya orang tua tunggal. Ia adalah benteng saya, pelukan saya, guru saya. Ia tak pernah berkata, 'Kuatlah,' tapi ia selalu berdiri setiap saya jatuh. Dan karena itu, saya bisa berdiri di sini." Tepuk tangan bergemuruh di akhir pidatonya. Tapi saat Maya turun panggung, ia tidak langsung tersenyum. Ia mencari satu hal, mata Arman. Begitu ia menemuinya, ia berlari memeluk pria itu seperti anak kecil lagi. Di pundak ayahnya, ia menangis. Tangis yang bukan karena sedih, tapi karena lega. "Terima kasih, Yah." Maya akhirnya bisa bicara, dengan suara sendiri. Beberapa peserta mendatangi Maya, mengatakan mereka juga tumbuh dengan luka. Ada yang kehilangan ibu karena perceraian, ada yang ditelantarkan sejak kecil. Mereka bilang, Maya membuat mereka berani mengakui rasa sakit mereka. Maya terdiam, hatinya bergolak. Ia sadar, tulisannya bukan hanya tentang dirinya. Itu adalah jembatan bagi mereka yang terluka, agar bisa saling menemukan dalam kegelapan. Malam itu, Maya dan Arman makan malam sederhana di warung pinggir jalan. Di antara suara motor dan lampu jalanan, Maya berkata, Maya nggak akan pernah bisa gantiin semua perjuangan ayah. Tapi Maya janji, Maya akan terus hidup dengan jujur, dan nggak malu lagi sama masa lalu. Arman tak menjawab, ia hanya memegang tangan anaknya, dan dalam genggaman itu, Maya tahu, segala luka, air mata, dan perjuangan mereka, tak pernah sia-sia. Untuk pertama kalinya, Maya merasa utuh, meski masa lalunya masih menyisakan bekas. Tapi kini, ia tahu,
di atas panggung atau di balik tulisan, suara hatinya akan selalu punya tempat. Dan suara itu akan terus hidup, karena ia menulis bukan untuk diingat, tapi untuk mengingatkan, bahwa cinta yang tulus tak harus sempurna, tapi selalu cukup. Hidup Maya perlahan memasuki babak baru. Ia sibuk mengisi seminar, menjadi pembicara di sekolah-sekolah, bahkan menerima tawaran menulis buku pertamanya. Meski dunia seolah membuka tangannya untuk Maya, di dalam dirinya masih tersisa ruang kosong yang belum terisi. Rasa ingin tahu yang perlahan menguat, di mana ibunya sekarang. Apa kabar Ratri, perempuan yang melahirkannya namun pergi tanpa pamit. Sebuah pesan singkat datang ke emailnya pada suatu malam, dikirim oleh seseorang bernama Laraswati. Isinya hanya satu kalimat, "Saya mengenal ibumu." Detak jantung Maya seketika berdebar keras. Ia menatap layar lama, pikirannya dipenuhi tanya. Setelah berkonsultasi dengan Arman, yang hanya diam, lalu akhirnya berkata, "Kalau kamu siap, temuilah." Maya membalas email itu dan menyetujui untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Hari pertemuan itu datang. Maya mengenakan pakaian sederhana, namun rapi. Tangannya berkeringat, dan dadanya sesak menahan segala kemungkinan. Saat ia masuk ke kafe, matanya langsung menangkap sosok wanita parubaya berambut panjang, dengan sorot mata sendu yang terasa asing tapi entah mengapa familiar. Wanita itu berdiri pelan dan berkata lirih, "Maya." Maya tidak bisa bergerak. Dunia seolah membeku. Suara itu, meski tak pernah ia dengar dalam ingatan, terasa menggetarkan sesuatu dalam dirinya. Ia mendekat, duduk perlahan. Wanita itu memperkenalkan diri. "Aku, Ratri, ibumu." Maya menatap wajahnya dalam-dalam. Ada garis-garis waktu di sana, kerutan penyesalan, dan mata yang selalu tampak lelah. Tapi juga ada kehangatan yang entah bagaimana terasa seperti rumah yang nyaris dilupakan. Ratri menangis. Ia menceritakan segalanya, bagaimana ia pergi karena tak bisa berdamai dengan masa lalunya, bagaimana ia menjalani hidup berpindah-pindah, dihantui rasa bersalah setiap kali menatap anak kecil di jalan. "Aku tahu aku pengecut, Maya, tapi satu hal yang tak pernah berubah, adalah rasa cintaku padamu, meski aku terlalu rusak untuk menunjukkannya." Maya mendengarkan, tangannya mengepal, matanya basah. Ia tidak tahu harus membenci atau memeluk. Hening menyelimuti meja mereka. Lalu perlahan, Maya berkata, "Aku nggak tahu harus merasa apa, Bu. Aku terluka, tapi aku juga tumbuh. Aku hancur, tapi aku dibangun lagi, sama ayah." Ratri hanya menunduk. Ia tak berharap dimaafkan. Tapi Maya melanjutkan, "Aku nggak janji bisa dekat. Tapi kalau ibu siap, aku juga siap untuk pelan-pelan membuka pintu." Ratri menangis lebih keras. Ia tahu, ia tak layak mendapat pengampunan. Tapi Maya memberinya secercah cahaya. Ketika Maya pulang malam itu, Arman sudah menunggunya di beranda. Ia tak bertanya apa-apa. Maya hanya duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala di bahu ayahnya. "Aku ketemu ibu," bisiknya. "Dia minta maaf. Dan aku bilang, aku mau coba kenal dia, pelan-pelan." Arman menatap langit malam dan berkata pelan, "Hidup bukan tentang siapa yang pergi, tapi siapa yang berani kembali dan siapa yang cukup kuat untuk menerima." Maya menggenggam tangan ayahnya. Ia tahu, hatinya kini lebih lapang. Dan di malam itu, di antara sunyi dan bintang-bintang yang menggantung rendah, Maya akhirnya mengerti, tak ada luka yang benar-benar hilang. Tapi dengan keberanian, luka bisa berubah menjadi jembatan. Dan di ujung jembatan itu, terkadang, ada wajah yang tak pernah terlupa. Hari itu terasa berat sekaligus penuh harapan. Maya berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana namun elegan, simbol dari perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Di balik senyum yang ia pasang, masih ada jejak luka dan pertanyaan tanpa jawaban, tapi juga ada keteguhan hati yang membuatnya berdiri tegak. Hari ini, ia akan meluncurkan buku pertamanya, kisah tentang kehilangan, keberanian, dan kekuatan cinta seorang ayah. Arman duduk di barisan depan, matanya tak lepas dari putrinya. Ia bangga bukan hanya karena Maya telah berhasil, tapi karena anaknya mampu memaafkan masa lalu dan melangkah maju dengan hati yang penuh. Setelah bertahun-tahun menjadi benteng bagi Maya, kini giliran Maya yang berdiri sebagai pilar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang membaca kisahnya. Ia tak lagi anak kecil yang menatap dunia dengan ketakutan, tapi perempuan dewasa yang mengukir jejak. Saat giliran Maya berbicara di atas panggung, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Ia menceritakan perjalanan hidupnya dengan segala liku dan luka,
bagaimana kehilangan seorang ibu membentuknya, dan bagaimana cinta ayahnya menjadi cahaya di kegelapan. Ia juga berbagi tentang pertemuan terakhirnya dengan ibunya, tentang pengampunan yang tak selalu mudah, tapi sangat penting untuk bisa hidup utuh. Di tengah pidato, Maya menatap ke arah Arman dan berkata, "Ayah, tanpa kau, aku bukan siapa-siapa. Kau bukan hanya ayah, tapi juga ibu, guru, dan sahabat. Terima kasih sudah selalu berdiri, bahkan saat aku hampir menyerah." Arman menunduk, matanya berkaca-kaca. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan, bukan hanya untuk Maya, tapi untuk cinta yang tak terlihat namun nyata dan tak tergantikan. Setelah acara, Maya berjalan keluar dengan hati ringan. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih ada ruang untuk healing, untuk belajar memaafkan lebih dalam, dan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Namun kini, langkahnya sudah lebih pasti. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya, dan itu adalah langkah yang sempurna meskipun tak sempurna. Malam itu, ia duduk di teras rumah, ditemani Arman. Mereka berbicara panjang tentang masa depan, impian, dan harapan. Maya tahu bahwa rumah bukan hanya bangunan fisik, tapi juga tempat di mana cinta dan pengertian tumbuh. Rumah mereka mungkin pernah retak, tapi ikatan itu tetap kuat, terjaga oleh dua hati yang tak pernah menyerah. "Ini bukan akhir, ya," kata Maya pelan. "Ini awal baru. Aku siap melangkah ke depan, membawa semua cerita kita." Arman mengangguk, menggenggam tangan putrinya erat. Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka berdua tersenyum, tahu bahwa segala luka dan perjuangan mereka telah membawa mereka ke tempat yang lebih terang. Dan di sana, dalam keheningan malam, Maya merasakan damai yang selama ini ia cari, damai yang lahir dari penerimaan, pengampunan, dan cinta tanpa syarat. Langkahnya memang tak sempurna, tapi itulah langkah yang paling berarti dalam hidupnya.